Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Teman-teman gimana kabarnya nih? Aku harap teman-teman selalu sehat ya. Di videoku kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk belajar latihan soal gitu ya teman-teman. Mini tryout di sini 15 soal. Agar teman-teman sudah terbiasa gitu dan menambah wawasan teman-teman, karena memang kuncinya tes wawasan kebangsaan itu kita harus memperluas wawasan kita gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk selalu berdoa ya teman-teman. Aku harap teman-teman bisa mendapatkan skor SKD terbaik tahun ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk targetkan skor teman-teman, jangan pernah mengecilkan Tuhan kita dengan target yang kecil. Jangan pernah takut untuk menargetkan skor setinggi mungkin ya teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Hal ini berarti yang A, mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Yang B, melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai urutan pertama. Yang C, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang D, memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Yang E, melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan golongan. Jika kita lihat untuk choice yang A di sini mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Timpang gitu ya teman-teman. Enggak ya, berarti yang A nih ya. Jadi mana yang diduluin gitu kan, diutamain kepentingan umum tetapi yang didahuluin kepentingan pribadi atau golongan. Jelas bukan ya teman-teman. Sedangkan yang B, melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai urutan pertama, juga enggak ya teman-teman. Sedangkan yang C itu meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Iya, jawabannya yang benar adalah yang C. Karena untuk menjaga keselarasan maka seseorang itu harus mau meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Tapi nggak apa-apa, karena ini latihan, kita coba lihat pilihan jawaban yang D, memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Itu nggak sesuai ya teman-teman dengan pedoman bangsa kita. Sedangkan yang E, melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan golongan. Enggak ya teman-teman, tetap kepentingan umum itu lebih penting atau di nomor satukan gitu di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, rancangan undang-undang RUU yang boleh diusulkan oleh DPD yaitu RUU yang menyangkut yang A, hubungan luar negeri, B, pertahanan dan keamanan, C, pengangkatan pejabat daerah, D, peraturan pemerintah pusat, E, otonomi daerah. Udah jelas ya teman-teman, di sini kalau RUU yang diusulkan oleh DPD di sini adalah RUU yang menyangkut otonomi daerah. Hal ini dikarenakan DPD di sini merupakan keterwakilan kepentingan daerah, maka RUU yang bisa diajukan adalah otonomi daerah. Jadi jawabannya yang E ya teman-teman. Soal nomor 3. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada yang A, Presiden, B, MA, Mahkamah Agung, C, DPR, D, Mahkamah Konstitusi atau MK, E, BPK. Jadi di sini teman-teman harus tahu ya teman-teman isi dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya, aku ada share mengenai isi dari pasal-pasal ya teman-teman dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Atau nanti linknya aku cantumin di description box ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Karena presiden di sini menyampaikan RUU pun harus kepada DPR, karena DPR di sini sebagai lembaga yang membentuk undang-undang legislatif. Oke teman-teman, bisa? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Komisi DPR yang melindungi urusan kependudukan dan kesehatan adalah yang A, Komisi 7, B, Komisi 8, C, Komisi 9, D, Komisi 10, E, Komisi 11. Jawabannya adalah C ya teman-teman, Komisi 9. Di sini adalah komisi yang membidangi urusan kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi.
Soal nomor 5, dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan penegak hukum yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain, maka dibentuklah yang A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Komisi Yudisial, D. Pengadilan ad hoc, E. Pengadilan Tata Usaha Negara. Jawabannya yang C, teman-teman, Komisi Yudisial, karena di sini dibentuknya Komisi Yudisial yaitu untuk mewujudkan lembaga peradilan dan penegak hukum yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6, lingkungan pertama dan paling utama dalam pengembangan kesadaran hukum di masyarakat adalah lingkungan A. Sekolah, B. Keluarga, C. Masyarakat, D. RT, RW, E. Teman sebaya. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kenapa yang B? Karena di sini keluarga merupakan lingkungan pertama di luar diri manusia untuk belajar tentang segala hal, termasuk membangun kesadaran hukum. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tata urutan perundang-undangan yang benar menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 adalah yang A. UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Perda, Kepres. Untuk yang B, UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, Perda. Untuk yang C, Undang-Undang Dasar tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Kepres, Perpu, PP, Perda. Ataukah yang D, TAP MPR, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Perpu, PP, Kepres, atau Perda. Ataukah yang E, UUD 1945, Undang-Undang, Perpu, TAP MPR, PP, Kepres, Perda. Oke. Untuk menjawab soal ini kita memang harus tahu urutan dari perundang-undangan yang benar menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Jadi berikut ya teman-teman tata urutan perundang-undangan RI menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000, yaitu yang pertama itu Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian TAP MPR RI, lalu selanjutnya disusul dengan undang-undang, lalu perpu, lalu peraturan pemerintah, lalu keputusan presiden, lalu peraturan daerah. Jadi jika dilihat dari choice jawabannya di sini yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Untuk soal nomor 8, sistem demokrasi di mana rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya merupakan sistem demokrasi A. Tidak langsung, B. Langsung, C. Referendum, D. Liberal, E. Parlementer. Yang mana nih kira-kira teman-teman? Pasti bisa lah ya jawabnya. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman, karena di sini sistem demokrasi itu artinya adalah demokrasi di mana rakyat itu secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam suatu rapat yang dihadiri oleh seluruh masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila kecuali yang A. Musyawarah untuk mufakat, B. Mewujudkan keadilan sosial, C. Membina persatuan nasional, D. Menjunjung cita-cita individu setiap rakyat, E. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau berdasarkan Pancasila, di sini kita sudah jelas ya teman-teman kalau yang A itu merupakan prinsip demokrasi Pancasila karena itu adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, mewujudkan keadilan sosial juga ya, membina persatuan nasional juga ya. Yang D itu enggak ya teman-teman, ini menjunjung cita-cita individu setiap rakyat, sedangkan kita kan lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu ataupun kepentingan pribadi maupun golongan ya teman-teman. Kalau yang E itu kebebasan yang bertanggung jawab, itu termasuk ya teman-teman, berarti jawabannya adalah yang D ya teman-teman, itu menjunjung cita-cita individu setiap rakyat bukan merupakan prinsip demokrasi Pancasila. Soal nomor 10, salah satu akibat yang dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai akibat penyebaran agama Islam yaitu A. Pelestarian kesenian, B. Perkembangan kebudayaan, C. Penggunaan bahasa Melayu, D. Mempertebal rasa kesukuan, E. Mempercepat proses integrasi. Jadi akibat yang dirasakan ya teman-teman di sini oleh bangsa Indonesia akibat penyebaran agama Islam yaitu yang D ya, mempertebal rasa kesukuan. Di sini penyebaran Islam di Nusantara salah satu caranya adalah melibatkan kebudayaan yang lahir dari suku-suku. Maka bersatunya keagamaan dan adat istiadat ini mampu mempertebal rasa kesukuan. Soal nomor 11. Oke, ini soal ini ya teman-teman.
Sejarah. Oke, Maulana Ibrahim lebih dikenal dengan nama A. Sunan Gresik, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Kudus, D. Sunan Ampel, E. Sunan Giri. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Di sini Maulana Ibrahim itu lebih dikenal dengan nama Sunan Gresik. Oke, kita coba simak yang choice yang lain di sini untuk belajar, karena soal seperti ini ya, soal jenis yang seperti ini itu nggak bisa dinalar ya teman-teman, kita jawabnya kita memang perlu pengetahuan. Oke, di sini kalau tokoh yang biasa dikenal dengan nama Sunan Kalijaga itu bernama Raden Said, sedangkan tokoh yang biasa dikenal dengan sebutan nama Sunan Kudus itu adalah Jafar Shadiq, sedangkan tokoh yang dikenal dengan Sunan Muria itu adalah Raden Umar Said, sedangkan tokoh yang biasa dikenal dengan sebutan Sunan Giri itu adalah Raden Paku. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Kelompok negara-negara maju yang mengadakan pertemuan ekonomi dan politik yang dihadiri oleh pejabat dan kepala negara lain adalah yang A. Kelompok non-blok, B. NATO, C. G20, D. G8, E. PBB. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman, G8. Di sini G8 itu singkatan dari Group of Eight. Adalah koalisi 8 negara termaju di dunia, yaitu ada Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat, yaitu G6 itu tahun 1975, Kanada G7 itu pada tahun 1976, dan Rusia tidak ikut dalam seluruh acara, serta Uni Eropa. Nah, peristiwa terpenting dalam G8 adalah pertemuan ekonomi dan politik tahunan yang dihadiri para kepala negara dan pejabat-pejabat internasional. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Perwujudan dari kebinekaan adalah proses pemilihan anggota DPR atau MPR yang melalui proses yang A. Pemilihan parpol, B. Instruksi Presiden, C. Pemilihan langsung, D. Pemilu demokratis, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Di sini negara Indonesia adalah negara yang demokrasi gitu ya teman-teman. Jadi pemilu demokratis merupakan salah satu perwujudan dari kebinekaan. Soal nomor 14. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebenarnya sudah ada peraturan yang wajib ditaati, tetapi masih banyak anggota masyarakat yang melanggarnya. Karena, oke kita lihat pilihan jawabannya. Penyebab kenapa masih banyak pelanggaran gitu ya teman-teman. Yang A. Masih rendahnya kesadaran hidup masyarakat. Yang B. Para tokoh masyarakat tidak memberi keteladanan. Yang C. Tingkat pemahaman terhadap peraturan masih rendah. Yang D. Tingkat pendidikan masyarakat belum memahami. Yang E. Belum ada undang-undang yang mengatur hukuman. Oke, kita lihat satu persatu pilihan jawabannya. Kita coba cek dari yang E dulu. Belum ada undang-undang yang mengatur hukuman. Itu kurang tepat ya teman-teman. Sedangkan dari soal itu sudah ada peraturan yang wajib ditaati gitu ya teman-teman. Jadi yang E ini kurang tepat. Sedangkan yang D, tingkat pendidikan masyarakat belum memahami. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi kesadaran atau mentaati peraturan itu nggak bergantung pada pendidikan ya teman-teman. Jadi orang yang nggak berpendidikan juga, misalnya nggak menempuh pendidikan, misalnya sekolah gitu, tetap ini ya bisa ya wajib mentaati peraturan gitu ya teman-teman. Yang C, tingkat pemahaman terhadap peraturan masih rendah. Oke, ini bisa ya teman-teman. Yang B, para tokoh masyarakat tidak memberi keteladanan. Ini kita kurang tepat karena nggak tercakup dalam soal. Sedangkan yang A, masih rendahnya kesadaran hidup masyarakat. Oke, bisa. Berarti kalau dari antara yang A dengan C, kalau aku itu lebih tepatnya adalah yang A ya teman-teman. Di sini kenapa masih banyak pelanggaran gitu kan, masih ada anggota masyarakat yang melanggar padahal peraturan itu kan sudah ada dan wajib ditaati. Di sini karena masih rendahnya kesadaran hidup masyarakat gitu ya teman-teman, bukan pemahaman terhadap peraturan. Meskipun kita sudah paham, tapi kalau tingkat kesadaran kita ini kurang gitu ya teman-teman, itu tetap aja ada pelanggaran. Jadi yang lebih tepat untuk jawaban soal
Ini adalah yang A ya teman-teman. Untuk soal nomor 15, salah satu ciri negara demokratis adalah yang A, rakyat berada dalam suatu pengawasan, B, diselenggarakannya pemilihan umum secara rutin dan berkala, C, kekuasaan negara berada di satu tangan, D, tidak pernah dilakukan pemilihan umum, E, memiliki presiden dan perdana menteri. Jadi salah satu ciri negara yang demokratis adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara rutin dan berkala ya teman-teman. Jadi yang B ini merupakan salah satu dari ciri-ciri negara yang demokratis atau negara yang menganut sistem demokrasi. Bisa ya teman-teman. Sekian mini tryout 15 soal bidang kompetensi tes wawasan kebangsaan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa selalu update gitu informasi terbaru dari channel ini. Dan jika menurut teman-teman ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke yang lainnya agar channel ini lebih banyak lagi manfaatnya. Dan jangan lupa untuk menargetkan skor setinggi-tingginya. Jangan pernah takut ya teman-teman, itu adalah salah satu motivasi kita. Oke, sampai jumpa di mini tryout selanjutnya. Thank you for watching, see you the next video and bye.